Informasi pertama di Kompas Siang, Saudara, pasca diputus bebasnya Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan, 7 terpidana lain kasus Vina masih berada di sejumlah lapas di Bandung dan menjalani pemeriksaan. Sementara Aep yang disebut sebagai saksi kunci oleh polisi, kini justru tidak diketahui keberadaannya. Tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki masih belum bisa bernapas lega. Tak seperti Peggy Setiawan yang mendapatkan putusan bebas dari pra-peradilan. Sudirman, Hadi Saputra, Eko Ramdhani, Eko Sandi, Jaya, Supriyanto, dan Rivaldi masih berada di Lapas Bancai, Lapas Jelengkong, dan Rutan Bandung. Ketujuh terpidana ini sebelumnya telah dipinjam Polda Jawa Barat sejak 22 Mei 2024 lalu, atau 1 hari setelah Peggy Setiawan ditangkap di Bandung. Namun hingga kini belum dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon. Pihak lapas masih menunggu kabar dari Kanwil Provinsi Jawa Barat dan Kemenkumham, serta pihak Polda Jabar terkait rencana pengembalian ke-7 terpidana kasus Vina ke Lapas Kelas 1 Cirebon. 7 napi kasus Vina masih ada di Bandung. Kalau untuk mengembalikan tentunya karena itu Polda, pastinya Kapolda dengan Kakanwil nanti akan koordinasi kembali, baru kita mendapat perintah untuk menerima. Jalur yang berbeda ditempuh oleh Saka Tatal, terpidana kasus Vina yang telah bebas. Saka Tatal melalui tim kuasa hukumnya akan meminta Deddy Mulyadi menjadi saksi dalam persidangan pengajuan peninjauan kembali atau PK. Tim kuasa hukum Saka Tatal menjelaskan, saat ini pihaknya telah menyiapkan 4 novum yang akan diajukan pada PK nanti. Untuk persiapan PK selain novum yang sudah kita persiapkan, juga kita akan menghadirkan para saksi ahli. Kemudian juga ada tokoh-tokoh masyarakat, terutama Pak Deddy Mulyadi, yang sejak awal menelusuri kebenaran peristiwa tersebut. Sementara itu, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku siap membantu keluarga Vina jika menemukan bukti-bukti baru kasus pembunuhan Vina 8 tahun silam. Namun semuanya kembali diserahkan ke pihak keluarga Vina dan kepolisian. Kalaupun nanti saya mendapatkan informasi, ya juga sama ya, membantu untuk menyerahkan kepada penyidik atau kepada kepolisian yang menangani nanti. Tapi semua ini kan tergantung kemauan dari kepolisian, dalam hal ini Mabes Polri. Mau tidak untuk mengusut, menggali dari nol, untuk mencari pelaku yang sebenarnya, untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Pasca dikabulkannya pra-peradilan Peggy Setiawan, Aep yang disebut sebagai saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, hingga kini masih belum diketahui keberadaannya. Aep kini juga harus menghadapi pelaporan yang dilayangkan pengacara 7 terpidana kasus pembunuhan Vina atas dugaan kesaksian palsu. Menurut mereka, kesaksian Aep dan Dede membuat klien mereka mendekam di penjara. Dan kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan yang kami lakukan dalam rangka mencari novum dan bukti-bukti baru. Itu ada di depan SMP 11. Faktanya mereka nggak ada di situ, tapi dibilang di situ gitu. Dan banyak hal yang kita lihat bahwa dilempari di situ. Ya penduduk sana kita udah ambil bukti-bukti, nggak ada tuh keributan malam itu. Demikian juga yang punya warungnya. Saya udah datang ke sana ngecek, nggak ada keributan tuh. Aep sempat muncul dan bersaksi jika dirinya melihat Peggy Setiawan berada di lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Aep juga mengklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana upaya para terpidana lain di kasus pembunuhan Vina dan Eki untuk mencari keadilan? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang, Syahri. Ini salah satu terpidana yang sudah bebas. Saka Tatal sedang mengajukan peninjauan kembali. Lalu bagaimana saat ini progres atau perkembangannya dan apa alasan dari Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali, Syahri? Ya, baik Ian Rahman dan juga saudara, selamat siang. Memang betul Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan juga Eki, sudah bersama kuasa hukumnya
sudah mengajukan peninjauan kembali pada tanggal 8 Juli 2016 dan mereka menyertakan beberapa berkas-berkas termasuk di dalamnya adalah novum yang mereka anggap dan mereka yakini dapat membuka tabir terang benderang peristiwa ini. Karena novum tersebut baru dimiliki oleh Saka Tatal dan tim kuasa hukum yang akan dibuka secara terang benderang dan transparan di muka persidangan pada saat peninjauan kembali. Berkas-berkas tersebut telah diterima dan ditanggapi oleh Pengadilan Negeri Kota Cirebon tertanggal 10 Juli 2024 dengan isi bahwa Saka Tatal dan pihak kuasa hukum untuk menghadiri pemanggilan pertama pada 24 Juli 2024 atau hari Rabu depan atau pekan mendatang. Artinya progres upaya Saka Tatal mengajukan PK itu sudah sedang dilakukan dan sedang menunggu panggilan berikutnya. Sementara novum-novum yang telah mereka siapkan termasuk juga saksi, termasuk juga ahli sudah disiapkan dan dipastikan akan menghadiri pada 24 Juli mendatang. Ya, Syahri, Saka Tatal ataupun pihak Saka Tatal saat ini sedang mencari keadilan dengan mengajukan ataupun telah mengajukan peninjauan kembali. Lalu yang juga menjadi pertanyaan ini Syahri terkait dengan AF, saksi kunci yang disebutkan polisi. Lalu apakah ini sudah diketahui keberadaan dari AF, Syahri? Sampai saat ini kami tim yang berada dan bertugas di wilayah Cirebon belum menemukan titik terang keberadaan AF bersama Dede yang memberikan kesaksian bahwa dia mengklaim pernah melihat peristiwa pada 27 Agustus 2016 8 tahun silam. Kami juga terus berupaya untuk mendatangi tempat lokasi di mana AF bekerja di Jalan Saladara, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Namun tempat tersebut sudah berubah dan beralih kepemilikan. Artinya pada tahun 2016 AF pada saat itu bertugas sebagai pekerja pembersih mobil atau cuci mobil, namun sekarang sudah berganti. Artinya kami masih belum mendapatkan titik lokasi keberadaan AF senyatanya di mana. Tidak hanya itu, proses upaya yang dilakukan oleh beberapa pihak, utamanya juga dari kuasa hukum Peggy Setiawan, terus meminta kepada kepolisian untuk membuat terang benderang kasus ini, begitupun dengan para terpidana. Karena sampai saat ini tidak hanya Saka Tatal, 4 terpidana lainnya juga sedang berupaya untuk mengajukan peninjauan kembali dengan menghadirkan beberapa saksi-saksi dan juga novum yang saat ini mereka susun dan siap dilaporkan untuk menghadiri untuk menjalani proses PK tersebut. Mereka meyakini bahwa apa yang diklaim oleh AF pada tahun 2016 lalu itu tidak berdasarkan fakta nyatanya. Karena tim kuasa hukum terpidana telah melakukan penelusuran, telah mewawancari beberapa warga, telah mengobservasi beberapa bukti-bukti fakta lapangan bahwa tidak ada kejadian pada Sabtu malam Minggu yang lalu. Artinya ini akan dibawa ke muka persidangan untuk mencari keadilan menurut versi mereka akan kejadian yang sebenar-benarnya di tahun 2016 lalu. Ya. Keberadaan saksi AF hingga saat ini masih terus dicari setelah dilaporkan terkait dengan dugaan kesaksian palsu. Terima kasih jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat.